Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jemaah sekalian, saya akan mengkaji bersama di pagi yang sangat mulia ini satu tema yang insya Allah tidak terlalu asing bagi kita, tapi sangat butuh untuk terus-menerus kita memperhatikannya. At-taubah, bertobat. Kenapa? Kita ini manusia, tidak ada satupun di antara kita yang bisa terbebas dari kesalahan dan dosa. Tidak ada satupun dari kita yang bisa kemudian juga bisa lepas dari khilaf dan kesalahan dalam hidup ini. Sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, semua kita manusia ini karena Allah menciptakan potensi bagi kita untuk berbuat salah itu. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahkan bahasa fujur ini didahulukan oleh Allah daripada bahasa takwa. Setelah Allah sempurna menciptakan proses penciptaan manusia ini, kita semua yang oleh Allah digambarkan bagaimana ketika menciptakan Adam alaihissalam, Allah sempurnakan penciptaannya, kemudian Allah ilhamkan potensi untuk berbuat fujur, kesalahan, dosa, maksiat. Tapi juga Allah memberikan potensi wa taqwaha, takwa pula. Macam sekarang alhamdulillah potensi takwanya membersamai kita. Dengan pagi ini alhamdulillah summa alhamdulillah digerakkan hati kita oleh Allah, dimudahkan kaki kita oleh Allah untuk melangkah ke tempat ini. Ini bukti bahwa hati kita dalam suasana takwa. Qad aflaha man zakkaha, memang sangat beruntung orang yang bisa mensucikan hatinya itu. Tapi ketika Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha, ketika fujur didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala wa taqwaha, dan takwanya ini memang hampir-hampir tidak ada di antara kita dalam keseharian kita ini yang tidak bisa lepas dari salah dan dosa ini. Apakah itu dosa mulut yang kadang-kadang pembicaraan kita tidak bisa kita kontrol, berdusta, menggunjing orang, memfitnah, pembicaraan yang tidak ada nilai dan maknanya, itu dosa. Apakah dosa itu dosa mata? Mata
Ini mata Pak yang dengannya kita bisa melihat berbagai macam karunia Allah ini kadang disalahgunakan oleh kita manusia untuk melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik langsung ataupun tidak langsung. Ya. Maka ada di situ dosa mata. Ada juga dosa telinga. Telinga yang suka hobi menikmati gosip, menikmati omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya, maka berdosalah telinga kita ini. Otak dan pikiran kita pun juga seperti itu, menghayal, ya, berangan-angan, tulul amal, panjang angan-angan dan lain sebagainya, maka ada dosa pikiran terlintas dalam benak kita. Saya belum bicara dosa tangan yang kadang-kadang menyentuh sesuatu tidak boleh kita sentuh, menandatangani tidak perlu kita tanda tangani, untuk di situ ada kepentingan sesaat dan lain sebagainya, maka berdosalah tangan kita itu. Kaki pun kata Nabi juga kadang-kadang berbuat dosa, melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan dan dilarang oleh agama ini. Kendati demikian jemaah sekalian, Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, dengan sifat ghufrannya, ampunannya yang begitu luas, kemudian pintu pertobatan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tawwabnya, membuat kita tidak putus asa. Ya. Karena yang memang menciptakan syahwat ini, nafsu ini, potensi untuk berbuat, fa'alhamaha, yang mengilhamkan itu Allah Subhanahu wa taala. Dan memang disinilah letak perjuangan kita. Ada di antara kita yang kemudian mampu, Pak. Aflaha man zakkaha, bisa mensucikan, mengawal hati kita. Tapi ada juga dan ini yang kebanyakan di antara kita, termasuk yang berbicara ini, ma'asyal muslimin, kita lebih terlena, larut, iman pas lagi turun, maka terjebaklah kita dengan salah dan dosa itu. Bapak Ibu, jangan putus asa. Kita punya Allah yang Maha Pengampun. Kita punya Allah yang Maha Luas rahmatnya. Kita punya Allah yang membuka lebar-lebar pintu pertobatan kepada kita. Bahkan jemaah sekalian, Allah sangat senang, bangga dan bahagia, tersenyum Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain Allah bahkan tertawa melihat manusia ketika dia berbuat dosa dan salah, kemudian dia kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui semua salah dan dosanya itu. Nah, pagi ini yang kita angkat at-taubat. Mungkin ada yang bertanya, apa Ustaz perbedaan taubat dan istighfar? Perbedaan taubat dan istighfar. Kalau istighfar biasanya ini jemaah sekalian terkait kita minta ampun akan dosa-dosa kecil. Ya, dosa yang kemudian insya Allah walaupun kita juga lupa untuk tidak beristighfar, itu terkadang juga Allah mengampuninya, apalagi sampai beristighfar. Itu yang saya katakan tadi, dosa-dosa kecil, lirikan-lirikan nakal, Pak. Bentuk-bentuk pembicaraan tidak ada manfaatnya, nyerempet-nyerempet kebohongan tapi tidak mencelakakan orang lain. Insya Allah dengan sampai mengucapkan astaghfirullahaladzim, selesai sekalian. Min kulli dzambin azim, dari berbagai macam dosa yang kami lakukan, apalagi istighfarnya berangkat dari sebuah kesadaran, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau taubat ini ma'asyal muslimin terkait dengan dosa-dosa yang cukup berat, ya, atau dosa-dosa besar, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, ya, menikmati makan uang riba, ngambil hartanya anak yatim dengan sengaja dan menikmati makan harta anak yatim, zina, minum minuman keras,
ya, dan lain sebagainya, sebagaimana kita sudah banyak paham tentang dosa-dosa berat itu, dosa-dosa besar itu. Dan walaupun nanti di akhir zaman ini jemaah sekalian, dosa besar kadang-kadang Pak banyak di antara manusia menganggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini tidak cukup dengan istighfar, tapi harus butuh at-taubah, yaitu kembali secara utuh, ya, dengan cara melepaskan semua dosa yang dia perbuat, muncul penyesalan yang sangat kuat, kemudian punya tekad untuk tidak mengulangi lagi dengan dosa yang sama di kemudian hari. Inilah dikatakan taubat, dan itu pula syarat yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau ada di antara kita terjebak dengan dosa besar, mudah-mudahan tidak ada. Kalaulah ada, jemaah sekalian, monggo Pak, mumpung sampean di rumah Allah seperti ini, apalagi sampean terbiasa bangun tengah malam di kesendirian sampean, akui semua itu. Tidak perlu sampean cerita kepada siapapun pula. Ceritakan masa-masa lalu kita yang penuh dengan lumpur, nista, dan dosa berat itu. Mungkin pernah korupsi, mungkin juga pernah, na'udzubillah, cuma na'udzubillah, ya, berzina, terjebak dengan apa yang dilarang oleh agama ini, menikmati sesuatu sihir dan lain sebagainya. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah, kemudian kita sadar Allah Pak masih membuka lebar-lebar pintu pertobatan kepada kita. At-taubah ar-ruju', taubat itu artinya kembali. Apa maksudnya? Ar-ruju'u minal bu'di 'anillah ilal qurbi ilallah subhanahu wa ta'ala, yaitu kembali yang tadinya jauh dari Allah kemudian mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu ketika sudah terjebak dengan dosa besar itu memang tidak cukup dengan istighfar, jemaah sekalian. Sebagaimana saya katakan tadi, harus memenuhi syarat-syarat pertobatan. Yang pertama, al-iqla'u 'anil ma'asi, melepaskan dosa itu. Orang dikatakan bertobat kalau kemudian dia meninggalkan, melepas Pak. Saya tidak akan mengulangi lagi ini. Melepas, jemaah sekalian. Tidak hanya melepas tapi juga muncul an-nadam, penyesalan. Menyesal kenapa ya saya kok bisa masuk ke dosa seperti ini. Nyesal, kemudian dilepas Pak dosa itu. Bahkan yang ketiga itu wal azmu ala adamil audah ilal ma'asi, punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi kemaksiat yang sama di kemudian hari. Ada tekad Pak, azam, ada tekad yang kuat. Pokoknya ini terakhir sudah, saya tidak akan melakukan lagi. Nah, jamaah sekalian, ini Pak, manakala ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah meninggalkan salat ya di masa mudanya, ya bertahun-tahun salat, tapi terkadang juga suka terlambat, bahkan meninggalkan. Ya, sekarang kita baru menyesal. Padahal kalau kita mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu anhu al-'abdu yaumal qiyamah as-salat. Sesungguhnya ya, hal pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat yaitu as-salat, salatnya Pak. In qubila salatuhu, kalau diterima salatnya sempurna dan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal salehnya diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa in ruddat salatu, kalau salatnya ditolak karena kurang, tidak sempurna selama dia balik sampai dia meninggal dunia, ada banyak salat yang dia tinggalkan, ruddat sairu amali, maka seluruh amal salehnya pun juga ditolak oleh Allah. Ini Pak berlaku bagi orang yang tidak bertobat. Tapi kalau kita bertobat, taubatan nasuha, ya, akui semua kesalahan ini, perbanyak, imbangi sampai dengan salat sunnah yang banyak dan lain sebagainya, insya Allah Allah akan menerima kesalahan-kesalahan itu, jamaah sekalian, atas izin Allah. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, belum berjumpa dengan yang namanya kematian.
Nah, yang repot ma'asyar muslimin kalau kemudian dosa itu terkait dengan antar kita sesama manusia. In kanatil maksiyatu bihaqqin adamiyyin falaha syartu rabi'. Apabila kemudian dosa itu, maksiat itu, dosa besar itu terkait dengan hak antar sesama manusia, pernah membunuh umpamanya Pak, atau pernah mengambil barangnya, pernah memukul, yang repot lagi Pak, pernah menggunjingnya, maka tidak bisa tidak dengan kita yang terjebak dengan masalah-masalah seperti itu, al-bar'u min haqqi sahibiha. Datang Pak, temui orang itu di mana kita pernah berbuat salah. Kalau kita pernah mencurinya, kembalikan curiannya itu. Bahkan kalau kita pernah memukulnya, sampai juga dianjurkan untuk kemudian menyerahkan Pak diri kita untuk dipukul dengan pukulan yang sama ketika dulu kita pernah memukulnya. Namanya qisas dalam bahasa kita, dalam bahasa Al-Qur'an itu. Ya. Kalau kemudian itu berbentuk barang, kita minjam, kemudian kita pura-pura lupa, kemudian kita sadar, dia kembalikan pinjaman itu, jamaah sekalian. Memang yang repot ini Pak, kalau berbentuk riba, gunjingan, menggunjing orang. Terus yang digunjing juga orangnya sudah mati Pak. Gimana cara kita minta maafnya jamaah sekalian? Nah saudara, ini yang perlu kita perhatikan betul. Maka hak-hak adami, hak-hak secara antar manusia ini jemaah sekalian kita kembalikan hak-haknya, baru kemudian tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallah, ayat tobat ini ma'asyar muslimin ada belasan ayat. Saya enggak tahu apakah bisa dibahas semua tentang ayat-ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman taba min ba'di zulmi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Al-Maidah ayat 39. Barang siapa bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia berbuat kezaliman, baik zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, zalim kepada dirinya sendiri. Ini kalau zalim kepada Allah ya syirik Pak. Terus sampean tidak syirik lagi. Mohon maaf, kadang banyak di antara kita Pak, seakan-akan syirik tidak ada pintu pertobatan. Tidak, bukan begitu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik selama dia tidak mau bertobat. Tapi kalau bertobat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Boleh jadi Pak dosa yang lain oleh Allah akan diampuni, tentu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak, mungkin ada di antara kita pernah berbuat dosa besar terus lupa Pak, tidak bertobat. Mungkin dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayang Allah, karena Allah memang sangat pengampun kepada hambanya, walaupun lupa diampuni. Tapi kalau syirik Pak, sampai harus sadar sesadar-sadarnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu saya pernah terjebak dengan dunia perdukunan, dunia jin dan setan. Saya dulu pernah menyihir orang dan menyantet orang. Saya dulu pernah begini. Saya pernah percaya kepada perkataan jin dan lain sebagainya. Sampai harus ungkapkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sampai lurus imannya, akidahnya, tauhidnya, Allah akan menerima semua tobat-tobat kita. Faman taba min ba'di zulmi. Ini zalim yang pertama Pak. Boleh juga ada kezaliman yang kedua antar sesama manusia. Sampai sadar Pak, saya pernah mendolimi istri dulu. Ya. Kemudian sempat apalagi sampai kemudian ada perceraian Pak di antara kita karena kezaliman kita. Terus sampai sadar, datangi secara gentle, ya, minta maaf kepada mantan istri, jemaah kalian. Akui semua kesalahan kita daripada nanti di akhirat jadi masalah satu sama lain di antara kita. Buka semuanya, aku yang salah. Ya, dia mungkin insya Allah akan memaafkan Pak kepada kita. Ya, kalau memaafkan selesai sudah jemaah sekalian.
Wa aslah, setelah itu dia perbaiki diri. Termasuk juga ada kezaliman pada dirinya sendiri. Apa zalim pada dirinya sendiri jamaah sekalian? Ini banyak jamaah sekalian. Itulah pelaku-pelaku maksiat. Ya, itulah orang bahkan menzalimi secara fisiknya, merusak dengan minuman-minuman keras, ya, merusak dengan narkoba. Malam tidak langsung tidur, tidurnya di atas jam 12 malam karena punya kebiasaan nonton YouTube, nonton bola dan lain sebagainya, sampai sakit fisiknya. Zalim kepada dirinya jemaah sekalian. Terus dia sadar tidak berbuat seperti itu lagi. Wa aslaha, kemudian dia imbangi dengan amal-amal saleh yang lain. Fa innallaha yatubu alaih, maka sesungguhnya Allah akan menerima pertobatan orang-orang itu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hambanya. Ikhwatal iman, dari ayat ini sudah jelas, Pak. Apapun kezaliman yang kita lakukan, selama kita sadar dan kembali kepada Allah, dibuka pintu pertobatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Allah juga mengatakan, afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna, diulangi lagi oleh Allah, wallahu ghafurur rahim. Mengapa pula kalian tidak mau bertobat kepada Allah dan minta ampun kepadanya? Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pak, sampean tidak boleh putus asa akan kelakuan-kelakuan kita ini. Takut boleh, tapi takut yang membuat sampean mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munculkan sifat optimis dalam hidup ini jemaah sekalian. Naam, saya berbuat dosa, saya berbuat salah karena keteledoran saya sedang terkalahkan oleh nafsu saya. Saya tidak bisa berpikir cerdas lagi. Nurani saya jadi rusak karena maksiat yang saya lakukan. Tapi saya sekarang sadar. Allah tersenyum loh Pak, Ibu, ketika kita mengungkapkan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajidillahu ghafurur rahim. Saudara, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 153. Walladzina 'amilu as-sayyi'at walladzina 'amilu sayyi'ati tsumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Diulangi lagi oleh Allah Pak sifatnya ini. Dan orang-orang yang melakukan kebejatan, kemaksiatan, keburukan, dosa, kemudian dia bertobat sesudahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperkuat imannya. Jadi iman memang ini Pak perlu terus sampean kawal. Ya. Iman perlu sampai kawal terus atau memperbanyak amal saleh. Biasanya orang kalau sudah banyak amal saleh Pak, ini menunjukkan bahwa kita punya iman memang jemaah sekalian. Apa kata Allah? Setelah itu diperkuat dengan amal saleh. Setelah dia bertobat diperkuat imannya dan diperbanyak amal salehnya. Inna rabbaka min ba'diha, sadarilah sesungguhnya Tuhanmu Allah setelah itu laghafurur rahim, benar-benar akan mengampuni dan menyayangi kita semuanya. Maaf sekalian, indah Pak kita ini menjadi umatnya Rasulullah, menjadi hamba Allah jemaah sekalian. Ya, Allah tersenyum karena yang menciptakan nafsu ini Allah Pak. Cuma ada manusia yang bisa mengendalikan nafsunya, ada yang kemudian mereka yang terledor. Dan ini yang kebanyakan di antara kita Pak. Ya, kurang bisa mengendalikan nafsu ini sehingga banyak di antara kita terjebak dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Menarik ini Bapak. Wahai orang-orang yang beriman. Panggilannya juga kepada orang beriman. Kenapa? Karena Allah paham betul iman kita ini naik turun. Tidak ada iman yang kemudian terus menerus meningkat jemaah sekalian. Sekarang kita beriman Pak, tapi tidak tahu nanti kita siang ini. Ya mudah-mudahan kita dalam suasana bisa menjaga iman. Tapi tidak tahu Pak, bagaimana apa yang terjadi besok lusa kita tidak tahu. Walaupun kita tidak membenturkan diri dengan dosa begini. Kadang dosa itu Bapak Ibu, kita sudah ada kehati-hatian tapi datang sendiri Pak. Kita tidak mencari, datang dosa itu jemaah sekalian. Terus iman lagi turun, terpengaruh kita Pak. Nah kita salah. Nah, tapi saat kita terpengaruh kita lupa jemaah sekalian. Nah, manusia itu punya lupa. Nah, yang penting ketika sampean sadar
terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Pak, kata-kata ini astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, inilah kata-kata Nabi setiap hari. Sampai beliau bersumpah, saya setiap hari mengucapkan kata-kata ini 70 sampai 100 kali, Pak. Nabi yang tidak punya dosa dan kesalahan, maksum. Tapi sengaja Nabi ingin mengajarkan kepada kita, aku yang maksum saja beristighfar, minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala antara 70 sampai berapa? 100 kali. Apalagi kita ini seharusnya Pak ratusan kali, mungkin juga ribuan kali kita ucapkan kata-kata astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Apa kata Allah? Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Ya Allah, sesungguhnya aku ini maha pengampun, kata Allah Subhanahu wa taala, maha mengampuni bagi hamba-hambaku yang mau bertobat. Tapi dibuktikan dengan apa? Wa amana. Dibuktikan dengan menjaga imannya, merawat imannya, mengawal imannya. Wa amila salihah, kemudian memperbanyak amal salehnya. Tsumma ihtada, kemudian terus menerus mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, monggo Pak, tidak perlu kita pesimis ya, harus optimis dalam hidup ini memang sekalian. Naam, saya terjebak dengan dosa, tapi saya punya Allah yang mengampuni semua dosa-dosa saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Kendati nanti Pak, mohon maaf, dapat 1 bulan, 2 bulan berikutnya, umat lagi. Namanya manusia. Tidak ada manusia kemudian terus ingat benar, mustahil jemaah sekalian. Kenapa kumatnya? Kumatnya bukan karena kita, Pak. Karena pas kita keluar kota ke Jakarta, naik pesawat, subhanallah kursinya kosong. Tiba-tiba diduduki kursi sebelah sama lawan jenis, Pak. Kemudian kita kenalan di situ. Lah namanya manusia, Pak. Terus saling ngasih kartu nama segala macam. Janjian. Terus terjebaklah kita dengan perbuatan dilarang oleh agama ini. Nauzubillah, mudah-mudahan dijauhkan, Pak. Ada loh Pak yang kayak gitu jemaah sekalian. Saya katakan pada orang-orang seperti itu, saya ketika menyampaikan bab ini, Pak Ustaz, kok ilustrasinya menimpa pada saya gitu. Saya bilang gitu. Ojo cerita-cerita Pak. Saya ngomong begini umum. Saya tidak ngomongin sampean ceritakan sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar, bertobat, akui. Jangan cerita pula kepada istri. Jangan cerita pula kepada suami. Apalagi cerita kepada teman-teman. Allah sudah menutup aib sampean, jangan dibuka pada orang lain. Begini Bapak Ibu. Ya Allah, saya bangga Pak menjadi seorang muslim ini. Menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan punya Allah Pak yang memiliki sifat namanya Sattar. Zat yang maha menutupi aib hambanya. Mohon maaf Pak, termasuk saya secara pribadi ini ada dosa-dosa yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh Allah tidak dibuka aib itu. Bayangkan Pak, kalau pas berbuat begitu dilihat oleh anak kita. Dilihat oleh cucu kita. Ayo, berarti kalau masih tertutup sampai punya malu, berarti masih ada iman Pak. Nah ketika iman ada, perkuat saja Pak. Kok begini saya? Kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inilah kelemahanku. Inilah keterbatasan kami ya Allah. Dosa berat telah kami lakukan dalam hidup ini. Maksiat sudah kami lakukan. Hanya kepadamu yang aku serahkan semua ini. Ampuni semua dosa. Pak katanya ketika sampean mengucapkan begitu dengan penuh penyesalan, Allah tersenyum. Allah tertawa. Karena nanti sifat Allah itu betul-betul sangat berfungsi jemaah sekalian. Bayangkan Pak, bagaimana kalau manusia ini Pak semuanya tidak punya dosa jemaah sekalian. Tidak sempurna sifat Allah Pak. Tidak sempurna sifat Allah. Justru Allah punya sifat tawab karena ada manusia yang berbuat salah. Allah punya sifat ghafur, ghaffar karena tahu karena hambanya itu nanti akan ada yang berbuat salah. Kalau kemudian di antara kita tidak ada yang berbuat salah Pak, tidak berfungsi sifat ini. Allah akan mengampuni siapa jemaah sekalian? Yang penting sampean jangan menikmati dosa. Jangan mencari dosa.
Jangan hobi berbuat dosa, terjebak dengan dosa sebuah keniscayaan. Yang penting sampean sadar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika baca bab istighfar Pak dalam kitab Tazkiyatun Nafas itu, saya pun juga ikut tertawa jemaah sekalian. Bahkan Allah tersenyum lebar. Allah mengatakan, Pak, "Adnaba 'abdi dzamban." Ada dari hambaku berbuat dosa. Kemudian menyesal hambaku ini. Ya, dia kembali kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata orang ini, "Ya Rabb, adnabtu dzamban." Aku terjebak dengan dosa. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Kata Allah, "Ghafartu li 'abdi." Ketika dia mengucapkan ampuni aku, saat itu juga aku ampuni hambaku itu. Pak, ini saya yakin ya Mas kalian. Ya, Allah tahu betul Pak keterbatasan kita ini masyarakat muslimin. Yang penting sampai ada penyesalan. Terus Pak bagaimana? Ini hadis riwayat Bukhari Muslim Pak. Dari Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis ini semua jamaah sekalian. Banyak sahabat meriwayatkan hadis ini. Selang beberapa waktu, kumat lagi orang ini Pak. Kumat lagi. Ya Rabb, adnabtu dzamban akhir, aku terjebak dengan dosa lain lagi ya Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampuni aku karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau gitu kata Allah. Ghafartu li 'abdi. Wa fi riwayat Pak, a'alima 'abdi anna lahu dzamban. Anna lahu rabban yaghfiru dzamb. Rupanya hambaku tahu betul bahwa dia memiliki Tuhan aku. Memiliki Tuhan aku kata Allah Subhanahu wa taala yang akan mengampuni semua dosanya. Kata Allah, ghafartu li 'abdi, aku ampuni semua dosa-dosa hamba. Sampai Pak kemudian berjalan lagi waktu, berjalan sebulan, kumat lagi jamaah sekalian. Kayaknya kita semua begitu, Pak. Kata Allah, ghafartu li 'abdi, ghafartu li 'abdi, ghafartu li 'abdi, wa li 'abdi ma fa'al. Aku ampuni semua hamba-hambaku ini yang seperti ini. Silakan berbuat sekehendaknya selama dia mau terikat, mau ingat kepadaku dan mengakui semua kesalahannya. Yang penting dia tidak menikmati ketika berbuat begitu, atau dia tidak berangkat dari sebuah kesadaran. Semua dosa-dosanya selama dia mau kembali kepadaku akan aku ampuni mereka semua tanpa kecuali. Bapak Ibu, ini hadis-hadis begini termasuk juga ayat-ayat ini jemaah sekalian membuat kita optimis, Pak. Kita punya Allah yang memiliki sifat Rahman, Rahim, Ghafur, Ghaffar, Tawwab. Selesai sudah jemaah sekalian. Coba lihat jemaah sekalian apa kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Mungkin sampean biasanya Pak kalau akhir Ramadan tuh Pak masuk Syawal suka kita kan halal bihalal Pak ya. Ada satu ayat di situ yang tidak terlalu asing kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ya wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afiyina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Coba lihat Pak, zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Yang dilarang itu Pak kalau sampean terus-menerus melaksanakan dosa yang sama dan waktunya berdekatan. Orang bertakwa itu Pak akan mendapatkan rahmatnya Allah, surganya Allah dan ampunan Allah. Yang surga itu seluas langit-langit dan bumi itu diberikan kepada orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Orang bertakwa itu Pak bukan orang yang steril dari dosa, tidak Pak. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Itulah mereka yang akan terjebak dengan kekejian hidup. Ada yang mengatakan fahisha ini jemaah kalian bisa fahsyul kalam, keji omongannya, keji perbuatannya, keji langkah-langkahnya, ya keji perbuatannya. Nauzubillah, artinya terjebak dengan dosa. Orang bertakwa itu pasti idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri gitu. Ya Allah, ini kita semua Pak. Tapi kata Allah, zakarullah. Kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubi, kemudian dia minta ampun akan dosa-dosanya. Maka siapa lagi yang akan mengampuni semua dosa itu jemaah sekalian?
Yang penting walam yusirru ala ma fa'alu, sampean tidak terus-menerus Pak melaksanakan dosa yang sama dan dalam waktu yang sangat dekat. Namanya sampean menyengaja Pak. Itu kalau bahasa kita hobi berbuat dosa. Kalau hobi ini Pak mencari. Tapi kalau terjebak karena lingkungan, karena pengaruh teman, karena lupa, wajar, manusia jemaah sekalian. Nah yang hobi ini Pak sengaja mencari, menjadi berbuat dosa. Ini Allah tidak melihat Pak. Kecuali sampean taubat, taubatan nasuha, berhenti betulan, baru akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ya'lamun. Langsung Pak apa balasannya kata Allah? Jazaohum inda rabbihim maghfiratun wa jannatin. Pahalanya bagi Allah dari Allah Pak. Masya Allah. Ampunan yang sempurna dan surga-surga yang luasnya Pak, luas langit-langit dan bumi. Wa ni'ma ajrul amil, itulah nikmat pahala balasan bagi orang-orang yang mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tubu ila Allah jami'an. Kata Allah di dalam surat An-Nur ayat 31, tubu ila Allah jami'an. Ayo kalian bertobatlah kepada Allah secara keseluruhan atas semua dosa yang kalian berbuat itu. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin. Subhanallah, panggilannya kepada kita orang beriman Pak. Karena Allah faham betul iman manusia naik turun. Ketika turun itulah banyak di antara kita terjebak dengan dosa. Mungkin dosa kecil, dosa menengah, termasuk juga dosa besar. Namanya manusia. La'allakum tuflihun. Kalau kalian mau sukses, tidak ada jalan lain Pak. Kembali bertobat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ini ingin saya menutup pada pengajian ini jemaah sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamat taubah. Memang sesungguhnya taubat itu alal ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Itulah orang-orang Pak yang melaksanakan kesalahan karena ketidakmampuannya dia. Karena ketidaktahuan dia. Kata-kata bijahalah jemaah sekalian. Dia sedang dirongrong oleh hawa nafsunya begitu kuat, lupa Pak bahwa itu dosa. Kebanyakan kita kan begitu Pak ya. Ya mohon maaf Pak, kalau sampai berangkat ke subuh, ke TP, ke tempat-tempat mall yang ramai sekarang kan tontonannya kan tidak enak di situ Pak. Full maksiat Pak. Tapi kita lupa kalau itu dosa Pak. Kenapa? Ya itulah pengaruh lingkungan jamaah sekalian. Akhirnya mata kemana-mana Pak. Pulang ke rumah menghayal jamaah sekalian. Na'udzubillah. Nah saudara, saat itu Allah mengatakan bijahalah summa yatubuna min qarib. Tolong Pak, jangan ditunggu nunggu Ramadan untuk tobat ya. Langsung tobat secepat mungkin. Malamnya akui Pak, apalagi sampean terbiasa tahajud, angkat tangan sampean Pak. Angkat tangan sampean. Evaluasi Pak dari mulai subuh sekarang sampai tidur lagi malam hari, sampean tahajud, evaluasi Pak. Mana yang lebih banyak amal solehnya dengan dosanya. Kalau ada dosa, langsung minta pada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika yatubullahu alaihim. Mereka itulah Pak yang akan menerima pertobatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana kepada hamba-Nya. Saudara, sekali lagi Bapak Ibu, jangan putus asa. Kita punya Allah yang akan mengampuni semua dosa kita. Dosa apapun pula jemaah, apalagi terjebak dengan dosa besar, tutup rapat-rapat, ceritakan semua itu, keluhi Allah Subhanahu wa taala. Yajidillaha ghafurur rahimah. Jenengan akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada kita semua. Mohon maaf saya tidak bisa panjang-panjang pada pagi ini. Saya ada acara lagi Pak setelah ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke depan Pak Allah menutup rapat-rapat kepada kita semua pintu maksiat. Andai kata juga kemudian kita terjebak, jangan putus asa, kita punya Allah yang mengampuni semua salah dan dosa kita. Allahumma arhamna bil Qur'an, wahfazna bil Qur'an, wa akrimna bil Qur'an, wahdina bil Qur'an, wasaddidna bil Qur'an, waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya akramal akramin, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وتوفنا مع الأبرار يا حي يا قيوم إنك على كل شيء قدير أستغيث بك يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نستغيثك برب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اهدنا واهد أولادنا اللهم اهدنا واهد أولادنا اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين اللهم افتح عقولهم واشرح صدورهم واحسن فروجهم إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.